Dan kita rasa nikmat pada kenikmatan-kenikmatan dunia. Monggo. Ke situ tidak apa-apa. Gua untuk bulan. Terus telepon masuk aja nggak apa-apa ya. Kumpul anggap aja sofa hijau. Allah sang pencipta kita, pencipta dunia, pencipta kita semuanya, memberitahu kita di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati, dan seterusnya tadi yang kami baca, bahwa akan diberikan rasa nikmat itu sudah hak, itu benar. Bahwa kalau ada wanita cantik, banyak laki-laki yang menyukai. Ada emas berlian, banyak orang yang berebut. Harta yang melimpah, hewan ternak yang melimpah, tanaman juga yang melimpah, semua orang menyukai itu. Itu benar, dan itu tidak bisa disalahkan karena Allah yang memberikan nafsu itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi di sisi Allah ada loh yang lebih nikmat dari itu. Namanya surga. Pernah dengar? Swarga. Pernah dengar apa badan? Cara jenengan, menurut panjenengan, surga dan dunia lebih nikmat mana? Surga dan dunia lebih nikmat mana? Surga. Nikmatnya berlipat-lipat ganda, Pak. Kalau kita nanti di surga tidak perlu bekerja, makan tercukupi. Kalau kita di surga punya rumah besar, tidak perlu was-was. Di dunia jenengan punya rumah besar, was-was. Rumahnya gede, perabotannya mewah, barang elektroniknya banyak, uang disimpan juga banyak. Tidur jam 1 malam, ada tokek jatuhnya kena piring, gloncerang gitu. Itu bisa bangun kitanya dan menduga itu maling. Kenapa merasa itu maling? Karena rumahnya besar, banyak hartanya. Coba kalau di rumah nggak ada harta, omai gede, dandangi bolong, misalnya loh. Ada orang mau maling, malah dipersilahkan loh. Ambil aja yang banyak, Pak, sudah nyampah semua, paling gitu kan ya. Punya istri kok cantik sekali, was-was kalau ditinggal pergi. Jarene wong nyepaki tonggo. Nah kan, di bojo ayu yo bingung, di bojo elek yo bingung. Tapi besok di surga kita semuanya mendapatkan bidadari. Maka surga dan dunia nikmatnya jauh lebih nikmat daripada dunia, Pak. Tapi banyak orang hari ini tidak peduli dengan surga. Mereka berusaha dan bersungguh-sungguh, yang dicari adalah dunia. Jenengan kalau pagi hari mengawali hari mau beraktivitas, itu yang dipikir surga apa dunia? Siang hari jenengan lelah dan capek istirahat karena urusan dunia atau urusan akhirat. Malam hari terkadang pusing, terkadang bingung, itu karena pusing karena urusan dunia atau urusan surga. Kapan mikir surga? Kalau sudah diinfus di ICU itu baru mikir surga.
Kalau sudah sakit parah mau meninggal itu baru mikir surga. Riba dikerjakan, hutang dilakukan demi surga atau demi dunia? Maka perhatikan Pak, betapa bodohnya kita. Seperti seolah-olah orang yang tidak berakal dan tidak beriman. Riba dilakukan demi dunia, demi harta, supaya punya ini dan punya itu. Tapi setelah dikerjakan, tidak punya ini, tidak punya itu, justru yang dipunya malah hilang. Dia utang di bank untuk modal. Katanya kalau nggak ke bank nggak bisa kerja karena nggak punya modal. Sekarang terbalik, dia harus kerja siang malam untuk menutupi utang. Terbalik kan? Dibohongi kita, seolah-olah jenengan itu bodoh dan tidak beriman. Lah kayak gitu masa alat diteruskan. Katanya orang kalau pengen kaya Pak itu harus seneng utang, harus banyak utang. Orang-orang kaya itu utangnya banyak, makanya nih nggak mau utang nggak bakal kaya. Rayuannya bank juga begitu. Nih usahanya pengen besar ya harus utang di bank. Pernah dengar begitu? Jadi kalau pengen kaya harus berani utang katanya. Saya tanya sekarang, sudah punya utang atau belum? Sudah kaya atau belum? Nunggu berapa lama lagi? Bukannya makin kaya makin hancur ya. Orang kaya yang sebenarnya itu bukan orang yang banyak utangnya Pak. Orang kaya yang sebenarnya itu hartanya banyak, tidak punya utang. Itu orang kaya itu. Kalau jenengan lihat ada orang kaya kok utangnya banyak, itu namanya maksa kaya, belum kaya itu. Baik, sekarang kita pola pikirnya kita rubah. Berarti antara pahala dengan dunia, dengan harta, dengan uang, lebih penting mana? Antara pahala, ganjaran, kalih duit, kalih dunyo, lebih penting mana? Pahala. Jangan seperti kambing tadi ya. Sekarang kita fokus ke depan, mungkin kita akan seperti itu, mementingkan pahala itu oke, itu ke depan. Tapi sekarang kita punya masalah, yaitu kita punya utang, pengine lunas. Pengen lunas atau boten? Pengen lunas boten? Pengennya lunas itu baru aja pengen atau sudah lama pengennya? Kok belum lunas? Nungguin apa? Kenapa belum lunas? Bisa bayar. Pertama terus. Karena banyak di antara kita itu menggantungkan lunasnya bukan ke Allah, tapi ke dirinya dan ke pekerjaan atau ke orang lain. Dia tidak bergantung ke Allah, dia bergantung kepada selain Allah. Mereka ada yang begini, utang banyak, terus solusinya kerja keras. Ada yang berkata begitu, pernah dengar? Ya. Sudah kerja keras atau belum? Ya. Sudah lunas atau belum? Belum. Diteruskan sampai kapan? Ya. Kenapa kerja keras tidak membuahkan hasil, tidak membuat lunas? Karena kita tidak bergantung ke Allah, tapi bergantung pada selain Allah. Kalau kita mengandalkan pekerjaan Pak, kalaupun berhasil menghasilkan itu lama loh. Contoh ya, kita punya hutang taruh kata 500 juta misalkan, yang mau kita lunasi 500 juta. Terus Anda pengen mengandalkan pekerjaan. Kira-kira mengandalkan pekerjaan 1 bulan bisa nabung berapa?
malah belas. Ya sudah, karena saya baik hati. Anggap aja bisa nabung 1 juta udah wis. 1 bulan bisa nabung 1 juta. 1 juta kalau setahun berarti berapa juta? 12 juta. Biar gampang ngitungnya jadi 10 juta gitu aja ya. Setahun bisa ngumpulkan uang 10 juta. Untuk bisa mencapai 500 juta berarti butuh berapa tahun? 50 tahun. Dan jenengan usianya sekarang berapa? Apa ya nyampe 500 juta bisa lunas? 50 tahun dan sekarang berapa? Apa iya selama 50 tahun jenengan istiqomah bisa nyicil utang? Nanti kalau anak pengen dinikahkan gimana? Anak pengen nyunatno terus pribun? Tambah hutang. Kapan lunas sih? Maka mengandalkan pekerjaan sebenarnya itu bukan solusi, karena mungkin hasilnya akan lama, Pak. Sedangkan kalau mengandalkan Allah, banyak orang, ada orang loh di luar sana punya hutang 550 juta rupiah. Bukan hanya 500 juta, 550 juta rupiah. Bisa lunas hanya dalam waktu 2 tahun, tanpa jual aset, tanpa kerja, dan tanpa utang. Kok bisa? Bisa karena dia tidak mengandalkan makhluk, dia mengandalkan Gusti Allah. Ada orang yang datang ke kami, beliau butuh uang 300 juta untuk menutup hutangnya. Kami arahkan dia bergantung kepada Allah. 300 juta dia dapatkan dalam waktu 3 pekan, tanpa kerja, tanpa jual aset, tanpa utang. Ada orang kemarin dia di ACC oleh bank, hutangnya tinggal belasan juta, persisnya saya lupa. Beliau dikasih waktu hanya 7 hari oleh bank untuk melunasi tanpa bunga. Kami arahkan beliau bergantung kepada Allah dengan beberapa amalan supaya nyambung ke Allah. Dalam waktu 7 hari lunas. Padahal tadinya jangankan nyicil itu, untuk bulanannya aja dia nggak ada. Belum lama ini juga beliau diberi waktu tanggal 20 bulan depan untuk melunasi hutangnya yang 30-an juta. 30-an juta, artinya ada ekornya tapi saya lupa ekornya berapa. 30-an yang saya ingat. 30-an juta itu dalam waktu 1 bulan, kira-kira tanggal 20 bulan depan harus selesai, harus lunas. Padahal hari ini bisa makan aja sudah syukur, kata beliau. Kami ajak beliau, kami arahkan beliau ke Allah. Jam 12 malam sampai subuh dia bangun, kemudian mencoba bermunajat ke Allah. Tanggal 12, artinya 8 hari sebelum tanggal 20 lunas. Itu Allah yang berbuat. Kemarin lagi ada yang menghadap ke kami, beliau menuliskan beberapa kebutuhan, totalnya 90-an juta rupiah. Setelah kami tulis, tepatnya adalah 94.700.000 rupiah. Beliau kami arahkan datang ke Allah jam 12 malam sampai subuh. Beliau mendapati hanya dalam waktu, saya lupa berapa pekan, tapi dia mengalami jam 12 malam sampai subuh, menjalaninya selama 3 malam. 3 malam dia menjalani jam 12 malam sampai subuh menghadap ke Allah. Dia mendapati persis angkanya 94.700.000 rupiah. Meskipun beliau jujur ke saya, Pak, tulisan Bapak yang 94.700.000 sebenarnya saya rubah menjadi 150 juta rupiah waktu itu. Tapi yang Allah beri ternyata yang dituliskan sama Bapak yaitu 94.700.000. Itu jangan salah paham, Pak. Kemudian banyak teman-teman malah mensakralkan tangan kami. Wah, tangannya Ustadz sakti malahan. Mangke kalau dituliskan ya Ustadz malah gitu. Tidak demikian. Yang benar adalah apa yang kami tuliskan adalah yang beliau butuhkan. Sedangkan yang beliau tuliskan 150 juta adalah yang beliau inginkan. Allah memberi yang dibutuhkan,
bukan yang jenengan inginkan. Dapat poinnya? Jangan mensakralkan orang, Pak. Biasa saja. Kami juga penuh dengan dosa. Santai. Maka kalau kita bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, ikhtiar langit jor-joran, maka jenengan akan mendapati lunas hutang dengan cara yang mudah. Mungkin sebagian tidak perlu kerja, tapi sebagian lagi memang harus bekerja. Karena ada yang dilewatkan pekerjaan, ada yang Allah lewatkan di luar pekerjaan. Ada yang dilewatkan tanpa jual aset, tapi ada yang dilewatkan dengan jual aset. Contoh yang jual aset, kami mendampingi seseorang teman, hutangnya sekitar 600 juta, kalau sama bunga sekitar 1,1 miliar totalnya. Akhirnya kami nego untuk bayar hanya 600 juta saja. Kemudian beliau akhirnya ikhlas untuk menjual rumahnya. Setelah beliau ikhlas menjualkan rumahnya, Allah ijabah, Allah datangkan pembeli. Setelah datang pembeli, deal dibeli, hutang dibayar tanpa riba. Setelah hutang dibayar tanpa riba, masih ada sisa. Sisanya digunakan untuk membayar hutangnya yang lain, masih ada sisa. Sisanya lagi buat beli rumah, dapat rumah yang lebih besar karena tingkat, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya beliau punya rumah baru. Tidak hanya rumah yang beliau beli mobil kesayangan beliau. Dia senangannya ekstril, beli cash tidak kredit. Tidak hanya beli mobil, dia bisa melengkapi rumahnya dengan AC karena anak-anaknya terbiasa.